Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menerangkan pengawasan dan pengendalian organisasi. Nama-nama kelompok: yang pertama Adinda Putri Rizky dengan NIM 210301136, yang kedua Rodotul Aisy dengan NIM 210301137, yang ketiga Fatihatul Rizkiyah dengan NIM 210301143. Saya akan menjelaskan materi yang pertama. Konsep dasar fungsi pengawasan. Pengertian pengawasan. Setmeerhoorn mendefinisikan pengawasan sebagai proses dalam menetap ukurkan kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut Stover, Freeman, dan Gilbert tahun 2000, pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktivitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Tujuan dari pengawasan. Yang pertama, perusahaan dapat terus beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di lingkungan perusahaan, baik di lingkungan yang bersifat internal maupun eksternal. Pengawasan dan pengendalian perlu dilakukan agar perusahaan tetap bisa beradaptasi terus dengan perusahaan dan lingkungan. Yang kedua, perusahaan dapat mengintervensi. Yang kedua, perusahaan dapat mengatasi berbagai kegiatan organisasi yang kompleks. Kompleksitas tersebut dari mulai pengelolaan terhadap produk, tenaga kerja, hingga berbagai prosedur yang terkait dengan manajemen organisasi. Adapun langkah-langkah fungsi pengawasan, yaitu yang pertama, penetapan standar dan metode penilaian kinerja. Yang kedua, penilaian kinerja. Yang ketiga, penilaian apakah kinerja memenuhi standar ataukah tidak. Yang keempat, pengambilan tindakan koreksi. Gejala pengawasan. Gejala pengawasan terjadi apabila penurunan pendapatan atau profit, namun tidak begitu jelas faktor penyebabnya. Faktor penyebab penurunan kualitas perkayaan. Kemudian akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rodotul Asrofidah dengan NIM 210301137. Fungsi pengawasan dalam praktik dibagi menjadi 3. Yang pertama, awal, untuk memastikan bahwa petunjuk yang jelas dan faktor input yang ditetapkan telah tersedia. Yang kedua, proses yang bertujuan untuk memastikan bahwa segala proses dan perangkat penunjang berjalan sebagaimana mestinya. Yang terakhir, yang bertujuan untuk memastikan bahwa output yang dihasilkan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan secara mandiri oleh setiap pekerja terhadap tugas yang dibebankan kepadanya. Pengawasan internal sebagai salah satu organ pendukung yang dibentuk oleh Dewan Direksi untuk menjamin independensi dan mencegah intervensi dari kegiatan atau unit kerja yang diaudit. Satuan pengawas internal berkedudukan langsung di bawah Direktur Utama. Seorang kepala satuan pengawas internal diangkat dan diberhentikan langsung oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris. Sedangkan pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan terhadap seseorang atau bagian oleh orang lain atau oleh bagian di luar bagian yang diawas. Menurut Sudanto, pengawasan adalah segala kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas dan kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak. Pengawasan bagian sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah satu faktor yang sangat penting, bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan perusahaan. Pada hakikatnya,
SDM berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir, dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi itu, yang bertujuan untuk meningkatkan kontribusi produktif orang-orang yang ada dalam perusahaan melalui sejumlah cara yang bertanggung jawab secara strategis, etis, dan sosial. Pengawasan bagian SDM berfungsi untuk memastikan bahwa seluruh SDM yang dimiliki oleh perusahaan bekerja sesuai dengan tugas yang telah diberikan kepada mereka. Kedua, memastikan bahwa kompensasi serta manfaat yang diberikan kepada SDM perusahaan sesuai dengan aturan yang berlaku dan memenuhi harapan mereka. Ketiga, memastikan bahwa SDM perusahaan memperoleh kesempatan untuk melakukan pengembangan diri mereka sehingga produktivitasnya dapat dituangkan. Selain itu, memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi dan menghilangkan kinerja yang buruk. Kedua, meningkatkan produktivitas. Ketiga, meningkatkan fleksibilitas dari angkatan kerja. Keempat, mengurangi turnover dan absensi. Pengawasan bagian informasi. Teknologi informasi adalah suatu alat yang mempermudah untuk melakukan pemrosesan transaksi dan data lebih cepat. Menurut Jurnali dan Supomo, pemanfaatan teknologi informasi merupakan tingkat integrasi teknologi informasi pada pelaksanaan tugas-tugas akuntansi. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup adanya pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen, dan proses kerja secara elektronik, dan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negeri ini. Teknologi informasi meliputi komputer atau mainframe mini, mikro, perangkat lunak atau software, database jaringan, elektronik, e-commerce, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi. Pemanfaatan teknologi informasi mencakup adanya pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen, dan proses kerja secara elektronik, dan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat. Tujuan pengawasan bagian informasi untuk memastikan apakah setiap informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan setiap saat dapat tersedia ataukah tidak. Pengawasan bagian keuangan. Dalam pengolahan keuangan suatu organisasi, wajib mendapatkan pengawasan dari lembaga terkait agar terhindar dari penyimpangan. Bukan rahasia umum jika tindak korupsi sudah ada sejak dulu, dan tindakan ini merugikan banyak pihak. Itulah mengapa setiap penggunaan dana harus dilakukan pengawasan untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan. Pengawasan pengelolaan keuangan tentu memiliki peran penting untuk mewujudkan tujuan setiap anggaran yang telah ditetapkan. Anggaran yang dibuat sekali dalam setahun harus dilaksanakan secara konsisten agar tujuan yang diharapkan dapat terwujud demi kemajuan dan perkembangan negara. Fungsi pengawasan bagian keuangan adalah 1. Untuk menjaga agar anggaran yang disusun benar-benar dapat dijalankan. Kedua, untuk menjaga agar kegiatan pengumpulan, penerimaan, dan pembelanjaan pengeluaran organisasi sesuai dengan anggaran yang telah digariskan. Ketiga, untuk menjaga agar pelaksanaan anggaran benar-benar dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk memastikan bahwa proses pembayaran kewajiban perusahaan senantiasa dapat dilakukan ataukah tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathiatul Rizkia, NIM 210301143. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Rototul IC. Yang ketiga ada mempertahankan fungsi pengawasan, ada adaptasi lingkungan, meminimalkan kegagalan, meminimalkan biaya, dan mengantisipasi konflik dari organisasi. Adaptasi lingkungan yaitu perusahaan dapat terus beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di lingkungan perusahaan, baik lingkungan yang bersifat internal maupun lingkungan eksternal. Yang kedua ada meminimalkan kegagalan, yang merupakan meminimalkan kegagalan dalam suatu operasi perusahaan. Tentu kegagalan sangat berpeluang untuk terjadi, seperti contohnya karyawan ketika tidak ada yang mengawasi akan bekerja salah-salah, tidak serius, dan hal yang lainnya dapat merugikan perusahaan. Yang ketiga ada meminimalkan biaya, merupakan
meminimalkan biaya, yang contohnya di atas ketika perusahaan menerima kegagalan sebanyak 1000 unit. Tentu perusahaan akan mengeluarkan biaya yang terbuang dengan sia-sia. Dengan adanya implementasi fungsi pengawasan diharapkan dapat meminimalkan biaya perusahaan. Yang terakhir ada mengantisipasi kompleks dari organisasi, yang merupakan perusahaan mengantisipasi berbagai kegiatan organisasi yang kompleks, yaitu pengelolaan terhadap produk, tenaga kerja, hingga berbagai prosedur yang terkait dengan manajemen organisasi. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh moderator. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.